فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, serta salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang selalu senantiasa mengikuti sunnah beliau. Alhamdulillah di hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Umdatul Ahkam. Dan kemarin kita sudah bacakan hadis tentang cara mensucikan najis dari air liur atau sentuhan lidah anjing, yaitu hadis yang ke-6. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita lanjutkan pada hadis yang ke-7 yang menjelaskan tentang sifat wudunya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita diperintahkan untuk selalu memperbaiki ibadah kita. Bahkan meskipun kita sudah bertahun-tahun menjalankan ibadah itu, alangkah baiknya seorang muslim selalu mengoreksi baik wudunya, sholatnya, atau ibadah-ibadah yang lain yang wajib maupun sunnah, termasuk sholat juga. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang sholat. Kata Nabi, ada orang yang sholat sampai 50 tahun tidak diterima satupun sholat darinya. Alasannya, rubbama yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Bisa jadi dia menyempurnakan rukuknya tapi dia tidak menyempurnakan sujudnya. Au yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Atau sebaliknya, dia peduli dengan sujudnya tapi kurang perhatian dengan rukuknya. Padahal dia sudah sholat 50 tahun. Ini na'udzubillahi min dzalik, salat kita tidak diterima. Termasuk di antara hadis tersebut. Maka di antara makna salat pun, termasuk di antara hal yang penting tentang salat adalah syarat dalam salat, yaitu berwudu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba membacakan satu hadis Nabi SAW. Di antara hadis-hadis yang meriwayatkan tentang tata cara wudunya Nabi SAW. An Humran maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, dari perawi yang bernama Humran maula Utsman. Humran itu budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, annahu ra'a Utsman da'a biwudu'in, bahwasanya beliau melihat Utsman da'a biwudu', memanggil. Asal katanya da'a itu memanggil. Kalau da'a bi, meminta dibawakan. Meminta dibawakan wudu. Wudu kalau dengan waw yang berfathah itu artinya media untuk berwudu. Adapun perbuatan wudunya dengan waw yang berdommah. Ya, wudu itu sedang berwudu, tapi kalau air wudu dalam bahasa Arab disebut wudu. Wawunya berfathah. Sama seperti sahur. Ya. Teman-teman sering menyebutkan kalimat sahur. Ya. Sebenarnya dalam bahasa Arab sahur dengan sin berfathah atau bacanya sa, itu makanan. Sahur.
makanan yang dimakan saat sahur. Adapun perbuatan sahurnya disebut suhur dengan dhammah. Seperti wudu, suhur, wudu, ya. Makanya dalam hadis yang menyebutkan tentang berkah dalam sahur bisa dibaca fa inna fis suhuri barakah, dalam perbuatan sahur itu ada keberkahan, atau dibaca fa inna fis sahuri barakah, dalam makanan sahur ada keberkahan. Sehingga kita tidak menyepelekan sunnahnya sahur dalam makan. Annahu ra'a Utsman da'a biwudu. Beliau melihat atau mendapati sahabat atau khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu meminta didatangkan air wudu. Fa afragha ala yadayhi min ina'ihi. Yang didatangkan tentu wadah, ya. Bisa berbentuk bejana, mangkuk besar atau baskom lebih tepatnya, atau yang semisalnya yang sekiranya cukup untuk berwudu. Maka yang pertama dilakukan adalah fa afragha ala yadayhi fi ina'i au min ina'i, membersihkan kedua tangannya tapi dengan menyiduk air dari bejananya, ya. Tidak dengan cara memasukkan tangannya ke dalam bejana. Apa alasannya? Hadis yang kemarin kita sebutkan bahwa larangan seseorang ketika bangun dari tidur malam, ya, atau tidur siang secara umum, ya, sebagian ulama ada yang menganggap tidurnya adalah tidur umum. Bagi siapa yang bangun dari tidur, maka jangan memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana, ya. Karena dia tidak tahu aina batat yaduh, di mana semalam tangannya, jalan-jalan kemana, ya. Maka jangan memasukkan tangan ke dalam bejana. Bagi orang yang bangun dari tidur malam, para ulama banyak yang menyebutkan wajib, ya. Namun di sini tidak disebutkan apakah Utsman bangun dari tidur malam atau tidur siang atau bahkan tidak bangun dari tidur. Namun yang pasti beliau, ya, menjaga kesucian air wudu yang ada di dalam bejana tadi dengan menyiduk kemudian mencuci kedua tangannya. Kalau disebutkan tangan kemarin kita sebutkan, ya, kalau disebutkan tangan tanpa embel-embel apa atau secara mutlak, maka yang dimaksud adalah telapak. Dicuci kedua telapak tangannya, ya. Dalam lafaz yang lain dari periwayat sahabat yang lain lebih dijelaskan lagi fa amalahu, ya, dimiringkan, ya, dimiringkan bejananya kemudian ditumpahkan ke kedua tangannya untuk dicuci sebanyak 3 kali. Dan disunahkan mencuci sela-sela jari, ya, mencuci sela-sela jari. Fa ghasalahuma 3 marrat. Dicucilah kedua tangan beliau 3 kali. Barulah setelah kedua tangannya dicuci 3 kali, menganggap tangannya suci, barulah bisa dipakai kedua tangan ini untuk menciduk air untuk wudu sendiri. Nah, kalau misalnya dia bisa dibantu oleh orang lain, seperti Nabi SAW kadang-kadang sahabat mengambilkan air sekaligus menuangkannya, jadi seperti keran kalau zaman sekarang, tinggal, ya, mengalirkan air ke anggota wudu. Tapi kalau tidak ada, mau tidak mau harus duduk dengan tangan sendiri, dengan telapak sendiri. Maka disebutkan di sini, kata Humran, Utsman, "Tsumma adkhala yaminahu fil wudu." Kemudian Humran meminta Utsman, Humran melihat Utsman radhiyallahu taala anhu memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana fil wudu, mohon maaf. "Tsumma adkhala yaminahu fil wudu, tsumma tamadmada wastanshaqa wastansar." Kemudian beliau bermadmadah. Madmadah kemarin kita artikan apa? Ada yang ingat? Madmadah berkumur-kumur. Dengan 1 tangkupan air beliau gunakan untuk 3 perbuatan atau 2. Yang pertama madmadah, kemudian istansyaq, menaikkan air ke atas hidung atau ke dalam hidung. Menaikkan air ke dalam hidung, tsumma istanthar, kemudian dikeluarkan. Ya, istanthar lebih khususnya adalah mengeluarkan air dari hidung. Kalau memasukkannya disebut istinsyaq, mengeluarkannya disebut istinthar. Dengan 1 tangkupan air tadi beliau gunakan untuk bersama-sama madmadah dan juga membersihkan hidung.
Sebagian lagi ada yang menjelaskan sunnahnya untuk memasukkannya dengan tangan kanan karena tadi nyiduknya dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri. Ya. Jadi berkumur-kumur sambil masukkan, dikeluarkan yang di hidung dulu, karena tidak mungkin ditahan yang di hidung, dikeluarkan dulu yang di hidung, kemudian dikeluarkan yang di mulut. Yang di hidung mengeluarkannya dengan menyentuh hidungnya dengan tangan kiri. Karena memang sunnahnya yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang bersih pakai tangan kanan, yang kotor pakai tangan kiri. Tsumma ghassala wajhahu thalathan. Di sini tidak disebutkan istinsyak dan madmadahnya 3 kali, tidak ada lafaznya, namun diambil dari riwayat-riwayat yang lain menyebutkan dari penjelasan tata cara wudu oleh sahabat-sahabat yang lain, berkumur-kumur dan istinsyak dan istinsarnya juga 3 kali. Adapun apa hukumnya? Kemarin kita sudah sebutkan secara singkat, nanti insya Allah diulangi lagi hukumnya berkumur-kumur dan juga istinsyak. Tsumma ghassala wajhahu thalathan, kemudian mencuci atau membasuh wajahnya 3 kali. Mengambil air ya, secukupnya untuk bisa membasahi atau membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Kemudian membasuh kedua tangannya, yadayhi. Nah, di sini kalau yang pertama tadi ghassala yad atau ghassala yadahu atau yadayhi tanpa disebutkan mirfaq, maka yang dimaksud adalah telapak tangannya saja. Tapi di tengah-tengah ini membasuh tangan yang menjadi rukun ya, disebutkan ghassala yadayhi ilal mirfaqain. Tangannya sampai ke lutut, sampai ke siku, ilal mirfaqain. Thalathan 3 kali juga. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian ya, mengusap kepalanya. Tsumma ghassala kilta rijlaihi thalathan. Setelah itu membasuh lagi kedua kakinya thalathan 3 kali. Tsumma qal, kemudian beliau berkata, si Utsman ini radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia sekaligus khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, beliau mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sama seperti wuduku ini. Beliau menegaskan ya bahwasanya wudunya beliau sama seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Beliau sembari menambahkan riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau dengar langsung dari Nabi. Nabi bersabda, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kalau ucapan ini ucapan Nabi. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, dia di sela-sela itu saat berwudu, setelah berwudu, sampai ketika salat 2 rakaat dia tidak berpikir dalam dirinya terutama dalam urusan dunia, tidak bergumam atau fokus memperhatikan masalah-masalah dunia di dalam dirinya. La yuhaddits, tidak ngajak bicara dirinya sendiri, maksudnya tidak berbicara dalam hati. Bagi dia yang mengerjakan hal demikian, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ya, di hadis nomor 164 dan Muslim hadis nomor 226. Nah, sekali lagi kita disebutkan bahwasanya mayoritas atau secara umum hadis-hadis yang dicantumkan di sini adalah hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim rahimahullah. Kita jelaskan sedikit demi sedikit beberapa hal yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, dalam makna al-ijmali, penjelasan secara global oleh Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, beliau mengatakan
اشتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإن عثمان رضي الله عنه من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملية ليكون أبلغ تفهما. Yang pertama, beliau subhanallah mengambil hal-hal yang tidak langsung ke intinya, tapi mencoba mengambil pelajaran-pelajaran tambahan yang bisa diambil dari riwayat ini. Di antaranya adalah bagusnya cara Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam mengajarkan ibadah kepada murid-murid beliau, termasuk budak beliau, atau secara umum kaum muslimin yang beliau temui. Alih-alih hanya menyampaikan saja dengan lisan, beliau menggunakan metode langsung praktek. Ya, bahkan tidak banyak bicara, langsung minta diambilkan air wudu, kemudian berwudu. Karena memang Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu taala melihat momennya pas. Ya, ada beberapa mungkin yang hadir di situ, termasuk diantaranya perawi hadis ini, yaitu Humran, maulanya Utsman bin Affan. Ya, biar dilihat langsung, kemudian nanti dia sampaikan. Alhamdulillah sampai sekarang hadisnya tersampaikan sampai kita. Ya, nah, ini menunjukkan bahwasanya mengajarkan dengan hal seperti ini, ya, tujuannya adalah liyakuna ablagha tafahuman. Niatnya adalah untuk memahamkan lebih jelas bagi yang melihat, yang mendengar, daripada yang hadir cuman disampaikan saja, ya, disampaikan saja, lebih jelas lagi langsung praktek. Kemarin sempat saya berangan-angan, kalau mungkin bagusnya sekalian kita langsung praktek. Ya, diadakan ember. Kayaknya kalau tidak mungkin di dalam masjid takut basah, maka tidak apa-apa kita praktekkan secara khayalan saja, ya, gambaran saja. Nanti insya Allah kita sebutkan satu persatu. Itu yang pertama. Wa atamma tasawwuran fi adhanihim, agar lebih terbayangkan, langsung terbayangkan ketika mereka langsung melihat bagaimana Utsman berwudu. Fa innahu da'a bi ina'in fihi ma, beliau meminta didatangkan bejana berisi air. Kemudian wali alla yulawwithahu lam yaghmis yadahu fihi. Beliau sebutkan alasan kenapa Utsman tidak pertama kali mencuci kedua tangannya dengan langsung memasukkan ke dalam bejana, tetapi apa? Mengambil air atau menumpahkannya ke dalam kedua tangan untuk dicuci di luar bejana, di alla yulawwithah, agar tidak kotor. Entah tahu sebelumnya mungkin nyentuh apa, ya, kuman atau kotoran, atau mungkin bahkan ada najis dan lain sebagainya, sehingga dicuci di luar. Wa innama sabba ala yadayhi 3 marrat hatta nazufata. Ya, dicuci 3 kali sampai bersih. Wa ba'da dzalika adkhala yadahu al-yumna fil ina. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tangan kanannya ke dalam bejana. Wa akhadha biha ma'an tamadmada minhu wastansyaq. Mengambil air dengan tangan kanannya, kemudian digunakan untuk madmadah dan istinsyaq. Ya. Dan madmadah dan istinsyaq tadi kita sebutkan dengan satu tangkupan tangan kanan saja sudah cukup untuk sebagian berkumur-kumur, sebagian lagi untuk membersihkan hidung. Dalam satu tangkupan, tidak perlu diulang, ya, tidak perlu diulang. Satu tangkupan untuk kumur-kumur, satu tangkupan untuk hidung, tidak perlu. Karena yang dicontohkan dengan satu tangkupan mulut dan hidung, ya, dibersihkan. Dan tata caranya, ya, tadi kita tambahkan sedikit, dengan tangan kanan memasukkannya, kemudian setelah diambil sedikit dinaikkan, ya. Nabi SAW dalam beberapa riwayat sebutkan wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Hai engkau, sungguh-sungguhlah dalam istinsyaq, ya, sebisa mungkin paling maksimalkan membersihkan hidung, illa an takuna sha'iman, kecuali dalam kondisi puasa. Artinya sunnahnya ketika sungguh-sungguh dalam memasukkan atau menaikkan air membersihkan hidung, dimaksimalkan sampai batas yang kita mampu, setelah itu keluarkan. Adapun dalam kondisi puasa, Nabi malah tidak menganjurkan karena khawatir, ya, malah bermadarat, membatalkan puasanya, airnya masuk ke dalam organ tubuh kita. Dan ini dalam rangka mencegah sesuatu dari hal yang memang tidak wajib, ya.
untuk memaksimalkannya itu tidak wajib. Ya, kepentingannya hanya membersihkan hidung. Tambahannya disunahkan dimaksimalkan. Tapi dalam kondisi puasa daripada kena madarat yang lebih besar, maka tidak perlu disungguh-sungguh dalam istinsyaqnya. Kita sebutkan tentang istinsyaq dan madmadah ini. Ya. Madmadah dan istinsyaq hukumnya kemarin kita singgung sedikit bahwasanya khilaf di antara para ulama. Zahabal a'immatu Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Sufyan. Sufyan di sini bisa diartikan Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah. Dua-duanya ahli fikih. Mungkin lebih masyhurnya Sufyan Ats-Tsauri. Wa ghairuhum ila anna al-istinsyaqa mustahabbun fil wudu'i la wajib. Mereka semua yang tadi kita sebutkan nama-namanya berpendapat bahwasanya istinsyaq dan madmadah itu sunnah, mustahab. Tidak wajib. Siapa saja tadi? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Sufyan. Di sini sedikit kita singgung. Ini nama-nama yang masyhur sekali tentang mazhab mereka, terutama tiga yang pertama, ya, Imam Malik, Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i. Sufyan juga sebenarnya imam mazhab. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yang bahkan mungkin lebih senior dari Imam Syafi'i. Ya. Dipuji juga oleh Imam Syafi'i tentang keilmuan beliau. Namun tidak semasyhur Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Walaupun fatwa-fatwa beliau sebenarnya banyak juga dalam fikih. Beliau termasuk mujtahid. Namun di antara alasan kenapa mazhab beliau tidak masyhur karena murid-muridnya tidak terlalu gencar menyebarkan fatwa-fatwa beliau atau menyusun karangan-karangan tentang fikih. Beda dengan Imam Malik dan 4 imam yang masyhur ini, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah. Mereka ini murid-muridnya benar-benar rajin sekali, ya, merangkum pendapat-pendapat gurunya, dibikin karya dalam fikih, dalam hadis dan lain sebagainya, sampai disyarah, sampai diringkas dan disebarkan. Sehingga yang kita kenal kebanyakan kaum muslimin adalah 4 mazhab saja. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan 4 mazhab ini diakui oleh seluruh kaum muslimin bahwasanya imam 4 ini adalah imamnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tidak ada yang menolak tentang keimaman 4 imam ini. Jadi mereka semuanya insya Allah seluruh kaum muslimin sepakat mereka adalah orang yang soleh, Ahlus Sunnah, ilmunya benar, imannya benar, menjadi teladan. Ya, sehingga kadang-kadang dijadikan patokan pendapat mereka. Ketika mereka berempat ini sepakat atas satu hukum, ya, lebih memberikan kepercayaan, ya, mewujudkan atau menciptakan kepercayaan lebih pada kita seorang muslim. Oh, insya Allah pendapat ini benar karena empat imam ini sepakat, ya. Imam Malik di Madinah disebut Imam Darul Hijrah, Imam Abu Hanifah di Irak, ya, Imam Ahlur Ra'i disebutnya, kemudian Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad di Baghdad, ya, Imam Abu Hanifah di Kufah, Imam Syafi'i sempat, ya, di Syam, kemudian sempat juga ke Mesir, sempat juga belajar dengan Imam Malik, bahkan meriwayatkan kitab Al-Muwatta dari Imam Malik, nulis langsung kitabnya Imam Malik rahimahullah. Makanya di sini Syekh menyebutkan tentang pendapat imam-imam ini karena memang imam-imam ini yang diakui tentang keilmuan mereka. Ketika mereka mengatakan ini sunnah, kita sebagai seorang muslim boleh, ya, mengambil pendapat mereka, kemudian kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala yang benar dan yang salah. Seperti itu. Karena memang mereka adalah orang-orang mujtahid, kita yang ilmunya tidak sampai, ya, tidak sehebat mereka yang hadisnya mereka hafal, ayat-ayat Al-Qur'an, tafsirnya dan lain sebagainya, sehingga mampu merumuskan fatwa sendiri. Kita yang tidak mampu, kita cukup, ya, nukil pendapat mereka, kemudian kita ikuti mana yang menurut kita sesuai dengan dalil. Nah, menurut jumhur tadi disebutkan Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i, kemudian tambah lagi Imam Sufyan, itu sunnah.
Adapun wal masyhur indal Imam Ahmad al-wujub. Yang masyhur di pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah, mazhab Hambali, mengatakan wajib berkumur-kumur dan juga membersihkan hidung, istinsyaq. Kalau wajib berarti bisa kita kategorikan tidak sah wudu kalau tidak berkumur dan juga istinsyaq atau membersihkan hidung. Apa dalilnya? Dalil mereka yang mengatakan sunnah, ya dari jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sunnah, berdalil dengan hadis Nabi SAW, asyrun min sunanil mursalin. 10 hal di antara sunnah-sunnahnya para rasul. Sunan fitrah, seringkali disebut sunnah fitrah. Nah, disebutkan di antaranya khitan, ghuslul barojim, membersihkan lipatan tangan, barojim, lipatan jari, mohon maaf. Ini namanya barojim, termasuk sunnahnya para rasul. Kemudian membersihkan bulu kemaluan, membersihkan bulu ketiak. Di antaranya disebutkan di antara 10 tadi ada madmadah. Ada al-istinsyaq, membersihkan hidung. Di antara sunnah fitrah para rasul-rasul sebelum kita membersihkan hidung. Sehingga mereka mengatakan, oh berarti ini sunnah karena lafadznya sunanun asyrun min sunanil mursalin. Adapun yang menganggapnya wajib, ya. Tadi siapa mazhab yang menganggap wajib? Imam Ahmad dari mazhab Hambali, berdalil dengan firman Allah, faghsilu wujuhakum. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ketika menjelaskan tata cara wudu di antaranya, dan basuhlah wajah-wajah kalian. Wal anfu minal wajh. Dan hidung termasuk dari wajah, mulut termasuk dari wajah. Ditambah lagi wabil ahaditsil katsiratis sahihati min sifati fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi bidzalik. Riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan tata caranya wudu atau tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu disebutkan istinsyaq dan juga madmadah. Yang pertama, mulut dan hidung termasuk dari wajah. Yang kedua, hadis-hadis yang menjelaskan sifat-sifat wudunya Nabi selalu disebutkan madmadah dan istinsyaq. Sehingga beliau berpendapat bahwa madmadah dan istinsyaq termasuk dari kewajiban wajah. Sehingga hukumnya pun menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib. Nah, kita pilih yang mana? Kita pilih mana terserah. Ya. Mana yang menurut kita pendapatnya sesuai dengan dalil, ya, sesuai dengan naluri, dan khilaf-khilaf dalam masalah ini sudah maklum, normal, wajar. Karena memang fikih disebut fikih karena memang sesuai pemahaman siapa yang memahami dalil-dalil. Ya. Kenapa bisa terjadi khilaf? Banyak alasannya para ulama kenapa bisa khilaf. Yang pertama mungkin yang satu tahu dalil, yang satu tidak dengar dalilnya. Hadis-hadis Nabi SAW dulu di zamannya mereka belum terangkum oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam satu kitab. Kalaupun sudah dirangkum pun belum ada buku cetak yang bisa membuat satu buku sudah bisa disebar ke mana saja. Mereka kalau mau nyari satu hadis harus safar dulu ribuan mil, ya. Bagaimana sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu safar perjalanan jauh hanya untuk mendengar satu hadis yang katanya ada sahabat lain mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat-sahabat yang lain sampai akhirnya alhamdulillah sunnah ya benar-benar tersebar luas lewat jerih payahnya ulama-ulama ahli hadis, di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik juga termasuk, ya. Dalam kitab-kitabnya ada hadis-hadis yang beliau riwayatkan dalam kitab Al-Muwatta. Kemudian Imam Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Nasa'i, mereka lah yang membuat akhirnya dimanapun orang berada bisa membaca semua hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkum. Ya. Sehingga di zaman sekarang, ya, bisa saja kita lebih luas sumbernya sehingga bisa melihat mana yang benar, mana yang salah.
Kalau di zaman beliau, di zaman mazhab-mazhab ini ketika belum dirangkum hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uzur bagi mereka karena mereka memang tidak mendengar hadisnya. Ada lagi penyebab mungkin dengar hadisnya tapi menurut sebagian sahih, sebagian yang lain tidak sahih. Atau lagi dalam lafaznya sebagian menganggap, contohnya dalam wamsahu bi ru'usikum, ya, mashubi, ada yang mengatakan ba di sini artinya sebagian, ada yang mengatakan tidak sebagian tapi harus semuanya. Dari lafadznya saja ayatnya sama tapi beda pemahaman. Nah, maka kita yang hidup di zaman sekarang tidak perlu menganggap hal ini suatu yang negatif, kemudian menyalahkan orang lain yang lebih memilih pendapat lain, terutama dalam urusan fikih yang memang luas, dalil-dalilnya bermacam-macam. Ya. Maka di sini teman-teman boleh memilih yang sudah terbiasa menganggap istinsyak dan madmadah sunnah, maka tidak masalah karena memang dipilih oleh 3 imam masyhur, Malik, Abu Hanifah dan juga Syafi'i. Tapi tidak ada salahnya kita yang sudah terbiasa menganggap itu sunnah, kemudian coba baca apa sih dalil-dalil yang lain. Kenapa kok sampai Imam Ahmad kekeh mengatakan wajib? Nah, di antara dalilnya, ya kita kan dari kecil terbiasa dengan mazhab Syafi'i di Indonesia, menganggap ini sunnah. Nah, kemudian kita tahu ternyata ada yang menganggap hukumnya wajib. Kita boleh baca, kita mampu membacanya. Ya kalau bahasa Arab tidak bisa baca kitab-kitab fikih bahasa Indonesia. Ya, banyak sekarang terjemahan-terjemahannya. Nah, setelah ditelisik ternyata Imam Ahmad berdalil bahwa mulut dan juga hidung termasuk dari wajah. Yang kedua, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat wudu disebutkan selalu tentang madmadah dan istinsyak. Kemudian kita bisa baca juga ternyata di mazhab Hambali mereka sempat mendengar pendapatnya yang mengatakan sunnah sehingga mereka punya jawaban tersendiri. Apa kata mereka tentang dalilnya mereka yang menganggap sunnah? Jumhur tadi menganggap hukumnya sunnah dari hadis apa? Ashrun min sunanil fitrah. Dianggap madmadah di dalam hadis tersebut termasuk sunnah-sunnah fitrah. Sehingga hukumnya sunnah. Kata ulama Hambali mengatakan sunnah di dalam lafaz hadis Nabi SAW pada asalnya artinya adalah manhaj, thariqah, cara. Sebuah perbuatan yang dicontohkan oleh para nabi. Ini loh metode hidup mereka. Di antaranya adalah dalam bebersih macam-macam. Ada bebersih bulu kemaluan, bulu ketiak, termasuk bebersih hidung. Tapi tidak bermakna sunnah yang temannya wajib. Karena menurut beliau, pemakaian lafaz sunnah yang artinya temannya wajib dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan dosa. Harus. Tapi kalau sunnah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak dihukum, tidak dosa. Penggunaan istilah sunnah dengan artian ini itu dipakai oleh generasi belakangan, bukan dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam lafaz hadis-hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud Nabi ketika mengatakan sunnanul fitrah bukan berarti sunnah dalam artian temannya wajib itu, karena istilah sunnah temannya wajib yang diartikan harus dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, itu adalah istilahnya ya generasi belakangan, bukan lafadznya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang terbukti makna sunnah yang asli ya adalah semua perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan beliau itu sunnah. Dan tentu perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang wajib, ada yang hukumnya tidak wajib. Ya. Yang wajib contohnya sholat fardu, itu sunnahnya Rasulullah, istilahnya juga sunnah. Sholat 5 waktu kita boleh istilahkan itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hukumnya wajib. Memang sunnah di istilah penggunaan awal-awal lebih luas cangkupannya. Semua metode, semua perbuatan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sunnah. Sehingga beliau mengatakan, nah ini tidak bisa dijadikan patokan karena kalimat sunnah di zaman beliau artinya bukan sunnah. Ya, istilah yang kita kenal sekarang yaitu tidak wajib dikerjakan. Ini jawabannya. Kalau menurut saya, ya, kita boleh mengambil pendapat yang lebih berhati-hati, yaitu dengan mengatakan ini wajib. Atau seandainya pun kita memilih mengatakan, saya tetap condong bahwa hukumnya sunnah, tapi sebisa mungkin tidak ditinggalkan. Ya, tetap, seandainya kita menganggapnya itu sunnah,
Maka sunnahnya pun sangat ditekankan, sunnah muakkadah. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tata cara wudhu selalu dikerjakan. Artinya kalau memang benar-benar sunnah, Nabi tidak gampang meninggalkannya. Maka kita jangan sampai meninggalkan, ya, membersihkan, berkumur-kumur dan juga beristinsya, madmallah dan juga istinsya. Taib. Setelah itu, thumma ghasala wajhahu thalatha marrat. Membersihkan wajah 3 kali atau membasuh wajah 3 kali. Membasuh wajah 3 kali ini disebut juga dengan ghusl. Yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, sebutkannya rukun yang pertama yaitu ghuslu. Artinya mengalirkan air. Temannya ghuslun itu mashun. Kalau mashun tidak perlu menyiramkan air. Cukup mengusapkan tangan kita yang basah dengan air, itu disebut mashun. Disebut mashun. Nah, dalam 4 rukun wudu yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, 3 menggunakan ghuslun, 1 menggunakan mashun. Yang ghuslun diantaranya kita mulai pertama tadi wajah, tangan dan juga kaki dibasuh dengan membawa air dan menyiramkannya, membasuhnya. Sedangkan 1 yaitu kepala dengan mashun, diusap saja. Diusap saja. Maka ketika kita mendengar ghassala wajhahu, maka kita harus bawa air. Baik dengan 2 tangkupan atau dengan 1 tangkupan, intinya bawa air kemudian dibasuhkan dengan air yang cukup untuk membasuh seluruh area wajah. Adapun area wajah disebutkan oleh para ulama yang wajib dibasuh adalah min manabiti sya'ri ra'si ila dhiqni tulan, secara horizontal, secara vertikal itu dari tumbuhnya rambut, ya, manabiti sya'ar yang paling pertama, paling depan. Yang paling depan itu wajah, ya. Kemudian ke bawah sampai dhaqan, dagu. Sampai dagu. Kalau seandainya tertutup oleh jenggot yang lebat, karena di balik jenggotnya wajib dibasuh, maka sebagian ulama mengharuskan untuk di sela-sela agar sampai kulit yang masuk dalam area wajah itu termasuk kena wudu. Nah, itu secara vertikal. Wa minnal udhuni ilal udhuni ardon. Adapun horizontalnya dari hidung yang satu, yang kanan ke hidung yang kiri. Mohon maaf. Gak ngantuk berarti Bapak Ibu, ya. Saya yang ngantuk. Dari telinga kanan sampai telinga kiri. Ya. Ini batasnya. Sehingga area yang dikelilingi oleh 4 titik ini harus dibasuh dengan air. Dan jangan terburu-buru agar tidak ada area yang tertinggal. Pada hadis yang kedua atau ketiga kita sebutkan ancaman Nabi SAW, wailul lil a'qabi minan nar, ya, celaka bagi mereka yang meninggalkan area di belakang kaki atau di tumit, ya, minan nar, akan mendapatkan celaka, ancaman wail, neraka, ya. Maka bukan hanya kaki saja, meskipun dalam hadis disebut kaki, semua juga masuk dalam makna ini. Jangan sampai ada area yang tidak terkena wajah. Kita bersihkan 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Thalathan. Tsumma ghassala yadayhi ma'al mirfaqaini thalathan. Kemudian membasuh kedua tangannya sampai siku 3 kali. Ketika Nabi SAW mengatakan tangan sampai siku, di antara faedah yang bisa kita ambil, kita mulai dari ujung tangan, jangan dimulai dari siku. Kenapa? Karena Nabi SAW yad ilal mirfaq, sampai ke mirfaq. Artinya mulainya bukan dari mirfaq, bukan dari siku, tapi mulainya dari tangan. Sebagian, meskipun ya insya Allah para ulama tidak sampai mengatakannya tidak sah. Karena yang penting adalah area inilah yang terkena air, yaitu ujung tangan sampai siku. Tapi kalau mau melihat mana yang lebih afdol ketika kita mulai, jelas kita alirkan airnya, kita siramkan airnya dari ujung tangan dulu sampai siku, bukan dari siku. Nah, banyak yang kalau wudunya pakai keran, sikunya dulu, ya, tapi keliru.
Lafadznya Allah Subhanahu wa taala wa aydiyakum ilal mirfaqain. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mirfaqain. Artinya dari ujung tangan dulu baru ke siku. Kemudian kita pastikan semuanya terkena. Diulangi 3 kali. Ya, dibasuh diulangi 3 kali. Kemarin kita sebutkan tentang melebihkan area yang wajib dibasuh air ketika berwudu. Jangan sampai berlebih-lebihan. Ya, cukup melebihkan sedikit saja untuk menambah kita merasa tenang bahwa area yang wajib sudah kena. Jadi seandainya wajib itu sampai siku, batasnya adalah tulang siku ini, kita tambahkan sedikit. Dan kita kemarin sebutkan kalau ditambahkan terlalu banyak, sebagaimana yang dicontohkan oleh orang-orang sampai bahu, ya, itu termasuk berlebih-lebihan. Dan memang dalam air pun disebut israf juga. Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat yang berwudu airnya banyak-banyak. Nabi katakan mahadas saraf. Bahkan Nabi mengatakan iya bisa berlebih-lebihan dalam wudu. Wa in kunta ala nahrin jar, meskipun wudu pakai air sungai pun jangan berlebih-lebihan. Kemudian kita sebutkan juga jawaban ketika ada riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan umat Islam, ya. Ghurran muhajjalin, ketika dikumpulkan di hari kiamat akan berseri-seri, bersinar wajahnya karena wudu. Kemudian di situ ada lafaz faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyafal. Siapa yang bisa memanjangkan dan melebihkan area yang terkena wudu ini maka lakukan. Ya, kita sebutkan jawabannya bahwa lafaz ini bukan dari Nabi SAW tapi dari perawinya, mungkin itu Abu Hurairah atau perawi generasi setelahnya. Ya. Jadi tidak dijadikan patokan, sunnahnya memperbanyak air wudu sampai bahkan berlebih-lebihan. Bahkan yang berlebihan ini khawatir dikategorikan sebagai al-ghulu fiddin, berlebihan dalam beragama. Karena setiap kali kita berlebihan dalam beragama pasti ujung-ujungnya akan menyulitkan. Ya mungkin kita yang tahu hukumnya santai mungkin, ini sunnah. Tapi mungkin yang lihat orang jahil atau anak ngelihat kita berwudu sampai sini, apa yang dia anggap? Oh berarti wudu harus sampai sini. Kan repot. Padahal tidak sampai situ. Nah ini madaratnya ketika seorang berlebihan. Akan menyulitkan pasti. Nabi SAW mengatakan, Inna hadzal dina yusr. Agama ini mudah. Walan yushadda hadzal dina ahadun illa ghalabah. Ya, yang malah menyulitkan diri, dia bakal kalah sama agama ini. Maka jangan dipersulit. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan dalam agama. Kemudian thumma masaha jami'a ra'sihi marratan wahidah. Kemudian mengusap kepalanya 1 kali. Kenapa disebutkan 1 kali? Karena memang ya kalau membasuh niatnya untuk dibasahi, maka wajar diminta 3 kali. Tapi kalau mengusap memang tidak diwajibkan untuk membasahi dengan basah yang banyak, maka mengusap 1 kali pun cukup mewakili makna mengusap. Sehingga para ulama kaidahnya membasuh bisa 3 kali disunahkan, tapi mengusap tidak disunahkan sampai 3 kali. Meskipun nanti kalau kita cari pasti ada pendapat yang tetap menyunahkan mengusap kepala 3 kali. Tinggal pertanyaannya, semua ulama sepakat mengusap kepala hukumnya rukun, wajib. Apa yang menjadi perselisihan di antara mereka? Batasan yang wajib itu seberapa? Ini yang tadi kita singgung. Hadisnya sama, ternyata dalam pemahamannya bisa berbeda. Di antaranya adalah perkara masalah huruf ba. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu bi ru'usikum." Dan juga di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan ketika diceritakan oleh Humran, "Tsumma masaha bi ra'sihi." Ada huruf ba di situ. Masaha mengusap bi ra'sihi dengan kepalanya. Padahal aslinya tanpa ba pun sudah bisa difahami, masaha ra'sahu langsung tanpa tambahan ba. Ya, mengusap kepala, tetap maknanya sama. Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Sebagian mengatakan ba di sini litab'id. Kenapa didatangkan huruf ba di dalam ayat Al-Qur'an dan juga di hadis ini? Katanya untuk menyebutkan bahwa yang diusap itu sebagian. Dan ini mazhabnya siapa? Mazhab jumhur juga, ya. Tsauri, Imam Ats-Tsauri, kemudian Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Ya, mereka menganggap sebagian saja. Meskipun yang sebagian ini pun ya
mereka berselisih sebagiannya berapa. Ya. Kalau Syafi'i tidak mensyaratkan takarannya. Tapi dari imam-imam yang lain ada yang mengatakan 1/4, 1/3, ya, ada yang minimal harus area 3 jari dan lain sebagainya. Khilaf sendiri dari antara mereka. Intinya mereka mengatakan dalam kepala ini cukup sebagian saja. Wa dhahaba Malikun wa Ahmad ila wujub isti'abihi kullahu. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahumullah menganggap wajib semuanya. Dan ba di sini bukan ba lit tab'id tapi ba ziyadah lit ta'kid. Ada yang mengatakannya ba-nya dia adalah ba tambahan yang artinya untuk menekankan. Apa dalil yang mengatakan ba di sini lit tab'id? Nah, ternyata ada riwayat. Apa dalil mereka yang mengatakan cukup sebagian? Ternyata ada riwayat hadis Nabi SAW yang menjelaskan tata cara wudu dan diriwayatkan disebutkan oleh Imam sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Nabi ketika berwudu mengusap nasiyahnya. Nasiyah, tahu nasiyah? Yang sering diartikan ubun-ubun, ya. Itu sebenarnya bagian kepala depan, bagian depan. Ini namanya nasiyah. Ya, nasiyah. Jadi di hadis itu disebutkan Nabi SAW mengusap nasiyah wa 'alal imamah dan juga kadang-kadang mengusap sorbannya, tidak membuka sorban, cukup mengusap sorbannya. Kadang-kadang Nabi SAW seperti itu. Dalil ini yang dipegang oleh mereka bahwasanya ternyata tidak wajib semuanya. Tidak wajib semuanya. Adapun mereka yang mewajibkan semuanya berdalil dengan hadis Nabi SAW yang lain, ya, yang disebutkan bahkan tata cara wudhu Nabi sampai cara mengusap kepalanya pun disebutkan. Kalau tadi hadisnya Utsman hanya disebutkan masaha ra'sahu, mengusap kepalanya saja. Tapi di riwayat yang lain masaha ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbar. Dimulai dari kepala depan, akbal, ditarik ke belakang, wa adbar, kembali lagi. Akbala maju, mundur, maksudnya bolak-balik. Akbala wa adbar. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari bagian kepalanya, summa dhahaba bihima ila qafah. Kemudian berhenti sampai di qafah, telungkup. Bagian belakang kepala. Ini menunjukkan bahwasanya di hadis ini bahwasanya yang wajib dibasuh atau diusap adalah semuanya. Nah, kita tambahkan sedikit insyaallah setelah dikumandangkan azan. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Intinya terjadi perbedaan pendapat tentang bagian yang wajib dibasuh, diusap. Mengusapnya rukun, tapi area yang diusap khilaf di antara para ulama. Abu Hanifah dan juga Syafi'i mengatakan sebagian, Malik dan Ahmad harus semuanya. Ya. Kalau saya sendiri lebih berpendapat semuanya, ya, karena memang kebanyakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang tata cara sunnah wudhunya Rasulullah SAW adalah dibasuh seluruhnya. Dan mereka menjawab tentang hadis bahwasanya Nabi SAW masaha binasiyatihi wa ala imamatih. Itu maksudnya adalah karena memang pada waktu itu Nabi SAW pakai sorban, maka yang diusap rambut yang nampak saja, yaitu bagian depan. Sisanya beliau tidak membuka imamahnya, tapi dilanjutkan mengusap imamah beliau, sorban beliau. Sehingga mungkin para ulama memaknai ini uzur karena susah mungkin harus melepas memasang imamah atau sorban, sehingga Nabi SAW waktu itu hanya mengusap bagiannya depan saja, kemudian sisanya diusap di atas sorban beliau. Nah, ini juga hadis yang sama ketika Nabi SAW mengusap khuf, sepatu beliau, sepatu kulit beliau yang menutupi mata kaki, dan dibolehkan mengganti membasuh kaki dengan mengusap sepatu. Ya. Namun sekali lagi karena memang ini khilaf yang masyhur, maka kita yang meyakini bahwasanya ya lebih nyaman, lebih kehati-hatian mengusap semuanya, maka usap semuanya. Namun ketika kita melihat ada orang yang lebih berpendapat lebih condong pada cukup sebagian, kita tidak perlu menyalahkan dia karena memang ada dalilnya juga, ada ulama juga yang berpendapat demikian. Kemudian yang terakhir
Tsumma ghassala rijlaihi ma'al ka'bain. Membasuh kaki 3 kali dengan air sampai kedua mata kaki. Awalnya mengusap, kata Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biru'usikum. Kemudian riwayat bacaan Al-Qur'an yang masyhur, yang mutawatir, wa arjulakum. Harusnya waw itu lil ataf, akan mengikuti kalimat sebelumnya. Kalau antum buka Al-Qur'an, wamsahu biru'usikum, kepala itu majrur, ru'usi, sinnya berharokat kasrah. Setelah itu wa arjul, harusnya wa arjuli juga, karena mengikuti kalimat sebelumnya, karena ada huruf waw tadi. Namun ternyata riwayat yang masyhur dibaca wa arjulakum, sehingga para ulama mengatakan, oh berarti ini tidak sama seperti kepala, tapi samanya dengan anggota sebelumnya yang fathah. Faghsilu wujuhakum, hanya fathah, wa aydiyakum, ya-nya fathah, wa arjulakum, berarti kaki sama seperti wajah dan juga tangan yang harus dibasuh, tidak diusap. Ya, sehingga harus dibasuh, dialirkan air ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Dan sekali lagi yang afdol dimulai dari ujung jari kaki sampai ke ka'bain. Karena riwayatnya atau ayat Al-Qur'an bunyinya wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, ujungnya adalah dua mata kaki. Jadi mulainya dari depan. Dari ayat ini juga dipahami oleh para ulama bahwa berwudu itu harus urutan. Harus urutan sesuai dengan yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Tidak boleh kaki dulu baru kepala. Karena kalau boleh kaki dulu baru kepala, ya, harusnya Allah Subhanahu wa taala gabungkan yang sama, yang serumpun. Yang dibasuh digabungkan dulu, wajah, tangan, kaki, baru sebutkan kepala. Tapi malah Allah Subhanahu wa taala pisahkan yang serumpun, yang harusnya dibasuh wajah, tangan, kemudian pindah ke diusap kepala, kemudian balik lagi dibasuh kaki. Ini menunjukkan wudunya harus seperti ini. Jangan sampai kita tidak berurutan sesuai dengan urutan ayat Al-Qur'an. Bahkan menjadi rukun, harus urutan, wajib. Ya. Kemudian hadis Nabi SAW, riwayat Utsman, dikatakan Nabi bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma shalla rak'atain, kemudian langsung salat 2 rakaat, dan ini adalah salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu, la yuhadditsu fihi ma nafsah, dia tidak ngobrol dengan orang lain, tidak juga ngobrol dengan sendiri dalam urusan dunia yang terlalu panjang lebar. Tapi kalau hanya terbesit, nggak masalah sebenarnya. Tapi ketika terbesit langsung ditolak, langsung dibuang. Ya, misalnya tiba-tiba lewat habis wudu lewat tukang someh misalnya. Anak pengen beli someh lah nanti habis sholat misalnya. Ya, itu manusiawi ya. Ya, langsung kita hilangkan pikiran itu, langsung fokus lagi pada ibadah, wudu, kemudian khusyuk sholat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Ya, tapi kalau misalnya dia malah berlarut-larut memikirkan hal tersebut, ya, sebelum sholat malah mikir nanti anak somenya sambelnya 3 sendok misalnya, tidak pakai kol atau enggak dan seterusnya. Ini bisa batal fadilah ini, ya, fadilah untuk diampuni dosa-dosanya. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Bahkan saya tambahkan sedikit, di antara fadilah sholat sunnah wudu ini sebutkan Nabi SAW bertanya kepada Bilal, ya Bilal, apa amalan ke antum? Kok aku bisa dengar terompah kamu di surga, sendal kamu di surga? Ya. Kata Nabi SAW, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Apa amalan kamu yang paling kamu senangi dalam Islam? Kok bisa sampai-sampai terompah kamu terdengar oleh saya di surga? Nabi SAW mengatakan, Bilal mengatakan, anni lam atatahhar tahuran atau tuhuran fi sa'ati lailin aw nahar illa shallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Setiap kali beliau berwudu, singkatnya selalu salat sunnah setelah wudu. Ya, salat sunnah setelah wudu, dan ini fadilah salah satu sunnah yang memang jarang sekali diamalkan oleh kaum muslimin. Ya, jadi sebelum kita salat sunnah rawatib, bisa salat sunnah yang kita niatkan sunnah setelah wudu, yaitu 2 rakaat. Ada riwayat yang mengatakan 4 rakaat, ya. Namun kalau 4 rakaat pun dikerjakannya 2-2, karena memang salat sunnah asalnya adalah 2 rakaat.
Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya tentang tata cara berwudu dan kita bisa memperbaiki wudu kita agar lebih sempurna. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما